Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW, sudah pasti kita berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun tahukah Anda, jika hadis Rasulullah SAW belum tentu pasti kebenarannya, karena terhadap hadis yang tidak sahih atau hadis palsu yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Namun, sebelum mengenal bagaimana cara membedakan hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih, maka perlu diketahui bahwa hal ini sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah dalam kitab Sahih Ibnu Hibban 1210 mencantumkan pasal khusus untuk menjelaskan makna ancaman dalam hadis di atas, yaitu pasal penjelasan tentang ancaman masuk neraka bagi orang-orang yang menisbatkan suatu perkataan kepada Rasulullah SAW, padahal dia tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berkata atas namaku dengan sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka." Nah pemirsa, lalu bagaimana cara kita membedakan hadis sahih dengan hadis yang lemah? Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang hadis yang sahih. Secara istilah terminologi, maknanya dari hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanad atau jalur transmisinya melalui periwayatan seorang periwayat yang adil dan dlabit, dengan tanpa adanya sujud atau kejanggalan serta tanpa ilat atau penyakit. Melalui definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat kesahihan yang wajib terpenuhi sehingga menjadi hadis yang sahih. Lalu apa saja syaratnya? Berikut penjelasannya. Syarat hadis sahih yang pertama yaitu bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat sebelumnya, mulai dari permulaan sanad hingga akhir sanadnya. Lalu syarat yang kedua yaitu bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan juga tidak cacat harga dirinya. Ketiga, bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap dan bukan pelupa, baik itu mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan atau kitab. Dan apabila seorang perawi dikenal sebagai perawi yang adil dan dlabit, maka para ulama menyebutnya dengan istilah perawi yang sikah. Syarat hadis yang sahih yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan bukanlah hadis dalam kategori saj atau hadis yang diriwayatkan seorang sikah bertentangan dengan riwayat orang yang lebih sikah darinya. Kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukanlah hadis dalam kategori ma'lul atau yang ada illatnya. Makna illat adalah suatu penyakit tersembunyi yang dapat mencoreng kesahihan suatu hadis, sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya. Dan pemirsa, apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu hadis dapat dikatakan bukanlah hadis yang sahih. Untuk lebih memahami mengenai hadis sahih, maka ada baiknya kita bahas contoh dari hadis yang sahih, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, bahwa dia berkata, "Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik memberitakan kepada kami dari Ibn Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah membaca surat At-Tur pada salat maghrib." Dalam hadis tersebut, rangkaian perawi dari Abdullah bin Yusuf sampai sahabat disebut sanad, dan hadis ini dapat dikatakan sahih karena sesuai dengan syarat-syarat hadis yang sahih. Pemirsa, setelah kita mengenal hadis sahih dan syarat-syaratnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis yang lemah. Hadis lemah adalah hadis yang tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat dari hadis yang sahih. Hadis tidak sahih terdapat beberapa contoh, di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam hadis yang lemah, terdapat sanad yang terputus. Contohnya terdapat di dalam hadis Qatadah dari Abdullah bin Sirjis bahwa Nabi SAW melarang kencing di lubang. Kemudian ketika ditanya mengapa demikian, jawabannya dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis ini dikatakan lemah karena Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sirjis sehingga sanadnya terputus. Imam Ahmad pun berkata, Qatadah tidak pernah mendengar dari seorang pun sahabat kecuali Anas saja. Mengenai hal ini, ada di dalam hadis Aisyah bahwa beliau memanaskan air di bawah terik matahari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu lakukan, karena itu dapat menimbulkan penyakit baros atau sopak." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Namun hadis ini dinyatakan palsu oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Khalid bin Ismail Al-Makhzumi, dan Ibnu Adi berkata, ia suka memalsukan hadis atas nama kaum muslimin yang sikat. Dalam hadis Anas bahwa Nabi SAW apabila keluar WC beliau mengucapkan Alhamdulillahallazi azaba anil azza wa avani, hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis ini dikatakan lemah karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ismail bin Muslim. Contoh hadis lemah lainnya adalah karena adanya syadz dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmizi melalui Abdul Wahid bin Zayyad dari Al-Ammasi Adri Abu Salih dari Abu Hurairah secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Lalu Al-Baihaqi berkata, periwayatnya Abdul Wahid bin Zayyad adalah syadz karena menyalahi mayoritas perawi yang meriwayatkan dari segi perbuatan Nabi, bukan sabda beliau. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Baqiyah dari Yunus dari Az-Zuhri, dari Salim dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang yang menemukan 1 rakaat salat Jumat dan yang lain, maka ia telah menemukan pahala jamaah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ini merupakan kesalahan sanad dan juga kesalahan matan. Hadis yang benar adalah Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, orang yang menemukan 1 rakaat di suatu sholat maka ia telah menemukannya. Ya pemirsa, demikian perbedaan mengenai hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih. Maka sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk mengamalkan yang menurut kesepakatan ijma' para ulama hadis yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, ada baiknya kita memperdalam ilmu akidah agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, buat aku pribadi mulai sekarang harus lebih hati-hati kalau menerima kabar dari orang. Harus dipilah-pilah dulu apakah ini hadisnya. Ya? Benar. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa menerima suatu hal yang baik, kadang-kadang hadis itu baik semuanya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita harus selidiki dulu ini benar sahih atau enggak gitu. Karena seperti hadis yang dijelaskan tadi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya Rasulullah SAW, ancamannya itu neraka. Hati-hati, kita harus selidiki dulu itu hadisnya sahih atau enggak ya. Setuju. Nah setelah ini akan ada yang lebih informatif lagi. Tapi nanti dulu tetap di Berita Islami Masa Kini.